Oke, baik. Perkenalkan dulu, saya Melda. Adik bisa panggil saya dengan Bidan Melda. Kalau boleh tahu, nama adik sendiri siapa ya? Nama saya Lisa, Bu. Oke, adik Lisa. Adik Lisa sudah umur berapa kalau boleh tahu? 16 tahun, Bu. Oke. Adik Lisa tinggal di mana? Selingkuh, Bu. Kedatangan adik Lisa sendiri di sini untuk melakukan konseling kesehatan reproduksi remaja. Nah, untuk itu, apakah adik sudah mengerti apa itu kesehatan reproduksi remaja? Dan aku belum mengerti. Oke, baik. Di sini kakak akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja. Sebelum kakak menjelaskan tentang konseling ini, kakak beritahu dulu tujuannya melakukan konseling ini. Tujuannya yaitu untuk agar adik lebih paham tentang kesehatan reproduksi remaja. Baik, di sini adik kakak akan memberikan retret tentang kesehatan reproduksi remaja. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Adik jawab yang sejujur-sejujurnya saja. Kakak akan menjaga privasi adik. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada saya. Yang pertama di sini ada tentang pengertian kesehatan reproduksi remaja. Adik kan tadi bilangnya adik baru mengerti tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, kakak di sini akan menjelaskan. Remaja itu sendiri merupakan suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia dan biasa disebut juga dengan masa peralihan atau perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial yang berkaitan dengan organ reproduksi laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab. Nah, di situ ada bisa lihat di gambar ada alat reproduksi manusia yaitu wanita dan pria. Nah, kakak jelaskan dulu. Sistem reproduksi pria itu sendiri berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Nah, sedangkan sistem reproduksi wanita itu memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Nah, kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Nah, apakah ada yang mau tanyakan? Ada, Bu. Pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi? Nah, cara menjaga kesehatan reproduksi itu ada beberapa cara. Yang pertama itu diantaranya dengan cara memakai handuk yang bersih, lembut, kering, dan tidak berbau atau lembab. Ada juga harus memperhatikan kebersihan handuk yang Anda pakai. Nah, yang kedua itu memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Nah, ketiga, setelah ada mandi, ada harus mengganti pakaian dalam minimal itu ini 2 kali sehari. Nah, yang keempat itu pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Yang berikutnya itu bagi wanita itu sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar cairan terdapat pada anus tidak masuk ke dalam reproduksi. Nah, pada saat ada yang membuang air kecil, cara ini yang dilakukan itu dengan cara
dari arah depan menuju ke belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Nah, seperti itu cara-cara menjaga kesehatan reproduksi. Apakah Anda sudah mengerti? Iya mengerti, tapi saya masih bertanya lagi Bu. Baik deh. Yang di nomor 7, bagi wanita yang mulai memasuki masa menstruasi sebaiknya memperhatikan kebersihan alat reproduksi saat menstruasi. Nah, di sini saya kurang paham Bu cara menjaga reproduksi saat menstruasi. Nah, baik, kakak akan menjelaskan. Maksudnya di sini, selama ini ketika ada memasuki masa pubertas atau masa menstruasi, ada harus memperhatikan kebersihan, misalnya seperti celana dalam, kebersihan dari handuk yang Anda pakai. Pokoknya ya ada harus memperhatikan kebersihan diri Anda seperti itu. Mungkin kakak cuma bisa menjelaskan seperti itu. Baik Bu. Mungkin masih ada yang ada mau tanyakan? Terima kasih, cuma itu saja. Baik Bu, saya masih bisa bertanya lagi Bu. Boleh deh. Saya kan masuk di usia 16 tahun nih Bu. Rasa-rasa payudara saya semakin membesar Bu. Itu artinya apa ya Bu? Itu namanya perubahan di mana perubahan fisik yang terjadi memasuki masa pubertas. Hal seperti itu adalah hal yang normal. Di situ aku akan jelaskan dulu apa itu pubertas. Nah, pubertas itu sendiri merupakan proses perubahan atau perkembangan seseorang dari segi fisik menjadi dewasa secara seksual. Nah, pubertas yang terjadi antara anak laki-laki dengan perempuan berbeda waktunya. Secara umum, pubertas pada anak perempuan terjadi lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Nah, perubahan fisik yang terjadi pada perempuan itu seperti payudara mulai tumbuh saat memasuki masa pubertas. Seperti yang Anda alami tadi itu, payudara mulai membesar. Nah, itu adalah salah satu perubahan fisik yang Anda alami dalam memasuki masa pubertas. Nah, yang kedua, munculnya rambut halus pada kecil atau sekitar kemaluan. Yang ketiga itu perubahan bentuk tubuh, misalnya panggul ada mulai melebar. Nah, yang keempat itu perubahan berat badan. Mungkin saya bisa jawab. Iya. Baik, di sini kakak menjelaskan tentang perilaku seksual berisiko. Kan ada sekarang akan memasuki masa yang namanya masa pubertas. Nah, perilaku seksual berisiko adalah kegiatan seksual yang akan meningkatkan peluang seseorang yang melakukannya terkena atau menularkan penyakit seksual atau PMS atau menyebabkan kehamilan. Perilaku seksual berisiko dapat berupa dua hal. Nah, perilaku itu sendiri atau deskripsi perilaku dari pasangan. Perilaku tersebut dapat berupa hubungan seks melalui vagina, oral, atau anal. Pasangan yang dilibatkan dapat merupakan pasangan non-eksklusif, positif HIV, atau penggunaan narkoba suntikan. Penggunaan narkoba itu sendiri juga memiliki kaitan dengan perilaku seksual berisiko. Nah, mungkin kakak dapat menjelaskan sampai di sini saja tentang kesehatan reproduksi remaja. Mungkin kalau ada kurang paham atau belum mengerti, ini ada bisa tanyakan. Saya paham sampai di sini. Nah, baik kalau ada sudah mengerti, baik. Anda kan tadi bilangnya sudah mengerti. Nah, apakah boleh kakak bertanya kepada adik? Nah, kakak mau bertanya, apakah selama ini ada sudah melakukan cara-cara yang kakak jelaskan tadi? Iya, saya melakukan mandi 2 kali dalam sehari dan juga mengganti celana dalam 2 kali sehari. Oke, baik. Nah, adek, konselingnya sudah selesai ya. Jika ada pertanyaan, nanti adek bisa tanyakan lagi kalau adek datang lagi ke sini. Baik Bu, terima kasih Ya, terima
Selamat siang. Selamat siang, Dek. Baik, kalau boleh tahu kedatangan Adik ke sini mau melakukan apa? Mau konseling tentang kesehatan dan reproduksi. Oke, baik. Sebelum melakukan konseling, kakak perkenalkan dulu nama kakak. Perkenalkan, nama kakak Nanda. Ada bisa panggil dengan Nanda. Kalau boleh tahu, nama adik siapa ya? Oke, baik, adik Fitri. Kalau boleh tahu, adik Putri umur berapa ya? 15 tahun. Oke. Adik Putri tinggal di mana? Lagi mau Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu nama kakak. Nama kakak Nanda. Adik bisa panggil dengan Nanda. Kalau boleh tahu, nama adik siapa ya? Putri. Oke, baik, adik Putri. Adik Putri umur berapa? 15 tahun. Oke. Adik Putri tinggal di mana? Di Nemanta. Oke. Nah, kedatangan Anda di sini kan untuk melakukan konseling kesehatan reproduksi remaja. Nah, kakak mau tanya, apakah Anda sudah mengetahui apa itu kesehatan reproduksi remaja? Belum, Bu. Di sini kakak akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja. Sebelum itu, kakak beritahu dulu kepada adik tujuan dari konseling ini. Nah, tujuannya yaitu agar adik lebih paham mengetahui tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, di sini kakak akan memberikan guideline. Nah, adik sebentar bisa melihat di sini. Nah, baik. Nah, sebelum itu ini kakak akan memajukan di sini. Sebentar kakak akan memajukan beberapa pertanyaan kepada adik. Adik jawab yang sebelumnya. Kakak akan menjaga privasi adik. Kan di sini kan tadi adik bilang belum mengetahui apa itu kesehatan reproduksi remaja. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, ini kesehatan reproduksi remaja sendiri merupakan suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia dan biasa disebut juga dengan masa peralihan atau perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Nah, juga yang berkaitan dengan organ reproduksi laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab. Nah, di situ ada bisa lihat sendiri ada gambar alat reproduksi manusia, yaitu alat reproduksi wanita dan pria. Nah, di sini sebentar kakak akan menjelaskan fungsi dari alat tersebut. Nah, kakak menjelaskan sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria itu sendiri berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk mengurangi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Nah, kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Nah, baik, kalau sudah menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja, apakah ada yang ada mau tanyakan? Ya, Bu, ini tentang apakah minum alkohol dapat merusak organ reproduksi remaja? Minum alkohol secara berlebihan itu dapat menyebabkan berbagai masalah dalam sistem reproduksi wanita. Efek lainnya termasuk meningkatkan resiko menopause dini serta peningkatan resiko kanker payudara. Nah, di sini kakak menganjurkan untuk boleh sih meminum alkohol tapi jangan berlebihan. Nah, jadi kakak melanjutkan, kakak akan menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan reproduksi remaja. Nah, cara menjaga kesehatan reproduksi remaja itu ada beberapa, diantaranya yang pertama itu memakai handuk yang bersih, kering, dan tidak berbau atau lembab. Nah, Anda harus memperhatikan kebersihan handuk yang Anda pakai. Nah,
Yang berikutnya itu memakai celana dalam dengan bahan yang mudah atau bisa menyerap keringat. Nah, berikutnya pakai celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Misalnya setelah ada mandi, ada harus mengerti ini pakaian dalam ada minimal itu 2 kali dalam sehari. Nah, yang berikutnya itu bagi wanita kembali menggunakan sabun sirih, deodoran, bedak karena dapat menyebabkan kulit kelamin rentan iritasi. Di sini ada ini dapat menghindari penggunaan ini sabun yang wangi, misalnya sabun sirih, deodoran seperti itu. Nah, di sini juga bagi wanita itu sesudah membuang air kecil harus memperhatikan cara membersihkan alat kelamin. Nah, cara membersihkan alat kelamin yang baik itu sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju ke belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga Bapak akan menjelaskan tentang perubahan fisik yang terjadi pada saat masa pubertas, pada saat masa adik memasuki masa pubertas. Nah, di sini kakak akan menjelaskan dulu pubertas itu sendiri apa. Nah, maksud dari pubertas itu sendiri merupakan proses perubahan atau perkembangan seorang dari segi fisik menjadi dewasa secara seksual. Nah, pubertas yang terjadi antara anak laki-laki dan perempuan berbeda waktunya, karena secara umum itu pubertas yang ada pada anak perempuan itu lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Nah, perubahan fisik yang terjadi pada remaja perempuan itu di masa pubertas, ada payudara mulai tumbuh seperti payudara yang membesar seperti itu. Yang kedua itu munculnya rambut halus pada kecil atau sekitar kemaluan, dan juga muncul timbulnya jerawat. Yang ketiga itu perubahan bentuk tubuh, misalnya pangkul ada mulai melebar. Yang keempat itu perubahan balik badan, perubahan ada itu masa pada. Nah, dan juga ada yang mengalami yang namanya masa menstruasi. Di sini kan ada sudah mengalami masa menstruasi kan? Iya. Baik, di sini kakak juga akan menjelaskan tentang perilaku seksual berisiko. Nah, ada yang harus tahu itu. Nah, di sini perilaku seksual berisiko itu merupakan kegiatan seksual yang akan meningkatkan peluang seseorang yang melakukannya terkena atau menularkan penyakit menular seksual atau PMS atau menyebabkan kehamilan. Perilaku seksual berisiko dapat berupa 2 hal, yaitu perilaku itu sendiri atau deskripsi perilaku dari pasangan. Perilaku tersebut dapat berupa hubungan seks melalui vagina, oral, atau anal. Nah, pasangan yang dilibatkan dapat merupakan pasangan non-eksklusif, positif HIV, atau penggunaan narkoba suntikan. Nah, penggunaan narkoba itu sendiri juga memiliki kaitan dengan perilaku seksual berisiko. Nah, di sini kakak sudah menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja. Mungkin apakah ada yang mau tanyakan? Tidak ada Bu. Baik, apakah ada sudah mengerti? Baik. Kalau begitu, baik adek, kesemuanya sudah selesai. Jika masih ada yang ditanyakan, nanti adek datang aja ke sini. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang juga deh, silakan duduk.
Baik, kedatangan Anda ke sini mau melakukan apa? Saya mau konseling tentang kesehatan reproduksi remaja. Oke, baik. Perkenalkan dulu, nama saya Nanda. Anda bisa panggil dengan Bunda Nanda. Nah, kalau boleh tahu, adik sendiri namanya siapa? Angel, Oke, baik adik Angel. Adik Angel usia berapa tahun? 19 tahun, Bu. Oke, baik. Adik Angel tinggal di mana? Di Jalan Bandung. Oke. Nah, baik. Kedatangan adik sendiri di sini kan untuk melakukan konseling kesehatan reproduksi remaja. Nah, untuk itu kakak ingin menjelaskan dulu tujuan dari konseling ini. Tujuannya itu agar adik lebih paham mengetahui tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, adik kan apakah adik sudah mengerti apa itu kesehatan reproduksi remaja? Kakak akan menjelaskan. Nah, di sini kakak akan memberikan retret kepada adik. Adik bisa lihat sendiri. Nah, di sini sebentar kakak akan mengajukan pertanyaan. Silakan adik jawab dengan sejujur-jujurnya. Kakak akan menjawab proses adik. Itu kakak jelaskan dulu pengertian dari kesehatan reproduksi remaja. Remaja merupakan suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia dan biasa disebut juga dengan masa peralihan atau masa di mana mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Nah, dan juga yang berkaitan dengan organ reproduksi laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab. Nah, ada di situ bisa lihat sendiri ada gambaran alat reproduksi manusia, wanita dan pria. Nah, sebelum itu kakak jelaskan dulu fungsi dari organ ini. Sistem reproduksi pria itu berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantar sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Nah, kedua organ tersebut ini saling melengkapi dalam sistem reproduksi. Nah, kakak sudah jelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, apakah ada yang mau tanyakan? Saya mau tanyakan bagaimana cara mempercepat haid? Cara mempercepat haid itu ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan cara melakukan olahraga dan istirahat teratur. Ada lebih melakukan kegiatan aktivitas fisik seperti jogging, dan juga mengutamakan istirahat yang teratur. Yang kedua itu menjaga berat badan. Yang ketiga memenuhi vitamin C atau banyak mengonsumsi yang mengandung vitamin C. Vitamin C itu dapat membantu meningkatkan kadar estrogen dan menurunkan kadar progesteron. Dan dalam mengonsumsi vitamin C juga ada tidak boleh melebihi porsi harian vitamin C. Yang keempat itu mencukupi gizi. Misalnya banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gizi yang cukup dan banyak minum air mineral. Dan juga hindari yang namanya alkohol, merokok, dan begadang. Yang kelima itu relaksasi. Relaksasi itu contohnya seperti kompres air hangat di bagian bawah perut. Dapat meningkatkan aliran darah sehingga secara perlahan mempercepat siklus menstruasi. Seperti itu cara memperlancar haid. Mungkin itu yang kita bisa jelaskan. Di sini kita juga menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan reproduksi. Cara menjaga kesehatan reproduksi itu sendiri memiliki beberapa cara. Yang pertama itu menggunakan handuk yang lembut, kering, bersih dan tidak berbau atau lembab. Ada juga harus mengutamakan yang namanya kebersihan handuk.
Yang kedua itu memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga itu pakaian dalam atau CD diganti minimal 2 kali sehari. Nah, ketika ada setelah selesai mandi, ada harus mengganti pakaian dalam ada. Minimal itu 2 kali sehari. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat itu bagi wanita itu harus menghindari yang namanya menggunakan sabun wangi, sabun sirih, deodoran, bedak, karena dapat menyebabkan yang namanya kulit kelamin dan pigmentasi. Seperti itu. Yang kelima itu bagi wanita juga harus memperhatikan pas sudah membuang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Maksudnya di sini caranya pada saat ada setelah membuang air kecil, caranya dengan cara melakukan dari depan menuju ke belakang seperti itu. Yang keenam itu bagi wanita juga yang mulai memasuki masa menstruasi sebaiknya memperhatikan kebersihan alat reproduksi saat menstruasi. Nah, ada sendiri kan sudah memasuki masa menstruasi, jadi Anda harus memperhatikan yang namanya kebersihan, harus mencuci yang namanya, harus memperhatikan kebersihan handuk dan celana seperti itu. Nah, yang terakhir itu di sini juga kakak mau menjelaskan tentang pubertas. Pubertas itu sendiri merupakan proses perubahan atau perkembangan seorang dari fisik menjadi dewasa secara seksual. Nah, pubertas yang terjadi antara laki-laki dan perempuan berbeda waktunya. Secara umum, pubertas pada anak perempuan itu terjadi lebih cepat dibandingkan pada anak laki-laki. Perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas. Perubahan fisik yang terjadi itu sendiri ada beberapa, seperti payudara mulai membesar. Ada kan sudah memasuki yang namanya masa menstruasi. Pasti ada yang sudah tahu yang namanya, pasti ada sudah mengetahui yang namanya payudara mulai membesar. Nah, yang kedua itu munculnya rambut halus pada detail atau sekitar tanah mulai. Ada sendiri sudah merasakan kan, dan juga tumbuhnya jerawat seperti itu. Yang ketiga itu perubahan bentuk tubuh. Yang keempat itu perubahan berat badan. Yang ketiga itu perubahan bentuk tubuh, misalnya panggul ada yang melebar seperti itu. Di sini juga kakak akan menjelaskan tentang perilaku seksual berisiko. Kakak harus menjelaskan ini. Perilaku seksual berisiko adalah kegiatan seksual yang akan meningkatkan peluang seseorang yang melakukannya terkena atau menularkan penyakit menular seksual atau PMS, atau menyebabkan yang namanya kehamilan. Perilaku seksual berisiko dapat berarti dua hal, yaitu perilaku itu sendiri atau deskripsi perilaku dari pasangan. Perilaku tersebut dapat berupa hubungan seks melalui vagina, oral, atau anal. Pasangan yang dilibatkan dapat merupakan pasangan non-eksklusif, positif HIV, atau penggunaan narkoba suntikan. Penggunaan narkoba itu sendiri juga memiliki kaitan dengan perilaku seksual berisiko. Seperti itu. Mungkin kakak cuma menjelaskan sampai di sini tentang kesehatan reproduksi remaja. Mungkin dari adik apakah masih ada yang ada ingin ditanyakan? Apakah ada sudah mengerti? Oke, baik kalau begitu. Kalau ada sudah mengerti, sampai di sini saja konseling kita tentang kesehatan reproduksi remaja. Kalau jika ada yang mau tanyakan lagi, silakan datang lagi ke sini. Terima kasih. Ya.